Johnny Mad Dog. Film ini bercerita tentang sekumpulan tentara anak-anak dengan latar belakang situasi konflik perang saudara di Liberia, Barat Afrika. Para anak-anak ini tidak memiliki belas kasih, mereka membawa senjata, merampok, membunuh, tidak memiliki sopan santun, hingga memperkosa. Tujuan dari tindakan mereka ini untuk mengkudeta di saat negara sedang dalam keadaan caruk-maruk dan krisis ekonomi. Film ini dibuka dengan beberapa orang yang bertunduk lutut di bawah tekanan AK-47, membuat intimidasi dari mereka yang tak punya kekuatan ini. Para anak-anak ini dikendalikan oleh seorang komandan bernama Monzi. Tujuan dari penangkapan ini mereka mencari anak-anak untuk dijadikan pasukan penghancur negara dan membantu pemberontak kepada pemerintah. Anak yang tertangkap dipaksa untuk membunuh ayahnya sendiri yang memang menjadi tradisi mereka. Dengan berat hati, anak tersebut pun membunuh orang tuanya sendiri. Begitu kejam dan sadisnya kelompok ini. Tidak lupa, para anak-anak ini dalam kelompok mereka juga dipimpin oleh seorang anak remaja tanggung bernama Johnny Mad Dog, yang sesuai dengan judul film ini. Kekejaman pembunuhan dan perekrutan telah mereka lakukan di desa. Selanjutnya mereka akan menyerang stasiun TV untuk memutuskan informasi pada pemerintah. Monzi memberikan yel-yel untuk memicu semangat kepada para anak-anak ini dan menaburkan sebukan kokain di kepala Johnny yang telah ia robek. Serangan di stasiun TV dibuka dengan tembakan sebuah peluncur granat, membuat ketakutan si isi gedung. Selanjutnya pasukan anak-anak ini tanpa belas kasih membantai setiap orang-orang yang berada di stasiun TV tersebut. Johnny beserta para cucungnya ini menemukan seorang wanita yang nampak ia kenal. Ternyata itu adalah presenter yang sering ada di TV. Lalu dalam keadaan kesetanan, Johnny dan para cucungnya ini memperkosa secara bergantian. Setelah berhasil menguasai stasiun TV, mereka kembali ke markas dengan bangga sambil bernyanyi-nyanyi. Sampainya di markas, Monzi memberi perintah untuk menyerang kota dan menguasainya pada esok hari. Di markas, Johnny melihat gadis tawanan pengurus suplai makanan bernama Futumata. Johnny memintanya untuk ikut dengannya saat tugas penyerangan kota. Di markas pada malam hari, Monzi memberikan sebuah ritual pembodohan, menembakkan sebuah peluru hampa ke anak-anak itu, agar mereka percaya bahwa mereka kebal akan timah panas. Padahal itu semua penipuan belaka. Esok pagi, ya di hari yang cerah yang akan menjadi kelam di kota itu, pasukan anak-anak ini didoktrin meminum obat terlarang, ganja, untuk memberikan kekuatan di saat pertempuran dan sebagai mood imbus pada perang saudara ini. Tanpa banyak strategi, mereka langsung menembak secara maraton, menyeberang jembatan menuju kota, menyerang pos tentara pemerintah. Bagi anak kecil yang mundur akan langsung dibunuh oleh diktator Monzi. Dan akhirnya serangan yang membabi buta ini berhasil menguasai pos tentara pemerintah dan menguasai akses ke kota. Rakyat kota yang mendengar serangan itu pun langsung melakukan pengungsian secara besar-besaran. Terlihat seorang perempuan bernama Angel dan adiknya bernama Vovo. Di keadaan lain, Johnny dan pasukannya telah masuk ke kota. Melihat ada sebuah mobil, mereka merampas dan melayangkan nyawa pemiliknya dengan tajamnya peluru AK-47. Mereka lalu berpatroli dengan mobil rampasan mengelilingi kota. Naasnya, ada seorang pengungsi sedang membawa babi berdekatan dengan mereka. Seorang bocil ganas ini pun merampas babinya. Di tengah kekacauan balauan kota ini, Angel dan Vovo sedang berjalan dan tidak sengaja berpapasan dengan patroli para bocil beringas. Johnny dan pasukannya tiba-tiba diserang dengan tembakan ke arah mobil mereka yang membuat mereka berhenti sejenak untuk membalas dendam. Setelah ditelusuri, tembakan itu keluar dari sebuah senjata uji yang dibawa oleh anak-anak. Di bawah caci makian, anak ini diminta berlari, dan ia pun ditembaki oleh Johnny seperti seolah menjadikannya mainan hidup. Angel lalu bertemu dengan Johnny, tapi Johnny hanya terdiam dan membiarkannya.
Karena takut adiknya Popo akan dijadikan anggota teroris bocil itu, Angel langsung memasukkannya ke dalam tong. Angel lalu kembali ke rumahnya dan melihat ayahnya sudah tergeletak bersimbah darah dengan tembakan telah menusuk di dada. Angel lalu kembali lagi ke tempat adiknya, ternyata Popo telah hilang, membuat kesedihan lebih mendalam kepada Angel. Di sisi lain, Johnny dan pasukannya sedang berpatroli. Tiba-tiba saja tembakan sniper menyerang mereka. Setelah mengetahui arah tembakan, pasukan khusus dan terlatih, mereka juga melakukan serangan balasan. Setelah menuntaskan sniper, tidak lupa mereka melakukan ritual teman sepenjahatan mereka ini. Beralih pada Angel yang membawa ayahnya di sebuah gerobak dorong menuju rumah sakit. Di saat yang sama, Johnny dan kawan-kawannya datang ke rumah sakit darurat untuk mengobati kawan mereka yang terluka akibat serangan sniper dan mengancam membunuh tentara bantuan PBB jika terjadi hal yang tidak diinginkan pada temannya. Johnny menelpon Monji untuk meminta pasukan makanan karena telah mengeluarkan sekuat tenaganya dalam perang kota. Tapi Monji menolaknya dan tidak ada makanan sebelum ada kemenangan. Akhirnya pada malam hari mereka membakar babi rampasan untuk dimakan. Lalu setelah selesai makan, Johnny meminta seorang perempuan yang memakai gaun untuk meminjamkannya pada Futomata. Setelah itu, remaja itu memenuhi kebutuhan hasratnya. Keesokan harinya, kota ini pun telah berhasil dikuasai kelompok mereka dengan penuh. Johnny dan kawan-kawan menuju rumah sakit dan membunuh secara random orang-orang yang di sana dan mengambil temannya yang sedang dirawat. Beralih ke Angel, ayah Angel akhirnya pun meninggal karena kurang dan minimnya tenaga kesehatan. Johnny dan kawan-kawan pun lanjut bergerak menjarah penduduk kota yang kaya dan menyuruh penghuni rumah untuk mempertontonkan adegan hubungan di hadapan bocil beringas ini. Di bawah intimidasi orang tua ini pun hanya bisa menuruti perintah mereka. Kekuasaan terhadap kota ini sudah milik mereka. Mereka berpesta menyambut kemenangan yang telah diraih, walaupun kemenangan ini tidak memiliki arti apa-apa bagi anak-anak ini. Di malam hari, Johnny terlihat berselingkuh dengan wanita lain. Futomata yang melihatnya langsung melabrak seorang pelakor, dan bukan main, Futomata mengejar wanita itu dengan menembakkan senjata ke atas. Karena dianggap mengancam, Futomata akhirnya ditembak. Besok harinya, Johnny meminta tugas kepada Monji sebagai seorang remaja yang akan haus peperangan. Monji mengatakan bahwa tidak ada lagi tugas karena sudah mendapatkan kemenangan penuh. Johnny yang merasa memiliki jasa dalam perang ini meminta jatah pembagian. Monji lalu mengatakan bahwa ia tidak akan membagi sepeser pun kepada Johnny dan malah memerintahkan Johnny bergabung dengan masyarakat pengungsian untuk menjaga pasukan makanan. Angel di dalam kepasrahannya yang telah kehilangan 2 anggota keluarganya datang ke pengungsian untuk mencari adiknya. Lalu dia mengadopsi seorang anak kecil dan merawatnya. Saat di antrian makanan, Angel melihat Johnny dan meneriakinya sebagai seorang pembunuh. Setelah itu, terjadilah keributan, perebutan pasokan makanan. Johnny lalu membawa Angel ke rumah gubuk kecil dan mencoba melakukan perbuatan bejatnya. Tetapi di situ Angel melawan dan berhasil menembak Johnny dengan senjata AK yang ia rebut. Dan film pun berakhir. Ya, seperti itulah alur filmnya. Jika video ini memiliki kekurangan, silahkan berikan saran dan kritikan di kolom komentar. Dan tidak lupa juga saya menyarankan kalian untuk subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang dan bisa mendapatkan 1000 subscriber pertama dan bisa melakukan monetisasi. Dan ya, terima kasih juga kepada kalian yang telah mengklik video ini. Ya, sebagai ucapan terakhir saya ucapkan terima kasih. See you in next video.